Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat kepada Pak Azhari Ali Ridho selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari pembahasan tentang MediaTek, Helio, dan Dimensity. Nah, untuk itu pada isi presentasi ini akan ada pertama yaitu perkenalan anggota kelompok dan juga akan ada pembahasan-pembahasan yang akan dibahas mengenai MediaTek, Helio, dan Dimensity. Boleh di next? Oke, berikut adalah anggota kelompok 2. Yang pertama itu ada Afifah Risti Ardi, kemudian ada Alfiani Putri Herianto, ada Devalen Eksanova, ada Irsyad Nur Hakim, Rashid Iskandar Prayogi, dan Stefani Cinta. Oke, boleh di next? Nah, ini adalah beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu ada pengenalan MediaTek, kemudian ada jenis-jenis prosesor MediaTek, pengenalan Helio dan Dimensity, urutan MediaTek, Helio dan Dimensity, target pasar MediaTek, Helio dan Dimensity, performa MediaTek, Helio dan Dimensity, fitur MediaTek, Helio dan Dimensity, dan yang terakhir ada kekurangan dan kelebihan. Untuk itu kita akan memulai. Yang pertama adalah pengenalan MediaTek yang akan langsung disampaikan oleh Dev Valian Pexanova. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Irsad yang telah mempersilahkan saya memaparkan materi. Yang pertama, ada pengenalan MediaTek. MediaTek adalah perusahaan semikonduktor asal Taiwan yang dikenal karena menghasilkan chip sistem pada berbagai perangkat elektronik, terutama pada smartphone. MediaTek didirikan pada tahun 1997 dan sejak itu telah menjadi pemimpin dalam industri semikonduktor. Produk utama. MediaTek terkenal karena menghasilkan berbagai jenis chip sistem, termasuk prosesor untuk smartphone, tablet, perangkat TV pintar, perangkat penyiaran nirkabel, dan banyak lagi. Mereka juga memproduksi chip untuk perangkat IoT, Internet of Things, dan perangkat nirkabel lainnya. Next. Jadi di sini ada jenis-jenis prosesor MediaTek yang untuk smartphone atau tablet ada Helio G series, Helio P series, Helio X series, dan Dimensity series. Dan untuk Internet of Things ada i series dan pengisian daya cepat ada Palm Express. Next. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Irsad Disra. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Dev. Selanjutnya saya akan sedikit memberitahukan tentang pengenalan seri MediaTek ini. Jadi tadi kan udah jelasin ternyata MediaTek itu adalah sebuah prosesor yang ada di gadget atau di HP tentunya. Nah, di dalam MediaTek itu ada dua seri yaitu ada Helio dan Dimensity. Jadi seri Helio ini dirancang untuk perangkat seluler kelas menengah dan kelas ke bawah. Proses Helio menawarkan kinerja yang baik, daya tahan baterai yang lama, dan fitur-fitur dasar yang diperlukan untuk perangkat seluler. Nah, untuk Dimensity itu adalah yang dirancang untuk perangkat seluler kelas atas. Prosesor Dimensity menawarkan kinerja yang luar biasa, fitur-fitur canggih dan dukungan untuk teknologi terbaru seperti 5G eh, dan AI. Boleh di next. Nah, pada tampilan ini adalah urutan seri Helio dari yang terlama hingga terbaru. Jadi MediaTek ini udah cukup banyak mengeluarkan prosesor-prosesor, baik itu Helio maupun Dimensity. Nah, yang saya temukan pada internet itu dari 2013 hingga 2023 ini adalah prosesor-prosesor yang udah dikeluarkan oleh MediaTek. Yang pertama 2013 itu ada Helio P10, 2014 ada Helio P12, 2015 ada Helio P15 dan Helio X10. Kemudian pada 2016 itu ada Helio X20 dan Helio P20, 2017 ada Helio P25 dan Helio X25. Pada tahun 2018 mengeluarkan Helio P35, Helio X30, Helio P22. Nah, di tahun 2019 ini lumayan banyak yang dikeluarkan oleh MediaTek atau dari serinya Helio. Itu ada P30, P60, P90, G25, Helio G35, P32, G70, P60T, P70T. Nah, di 2020 pun mereka mengeluarkan Helio P95, Helio G80, Helio G90, dan Helio G95. Nah, selanjutnya 2021 adalah Helio G85, 2022 Helio G96, dan pada tahun 2023 itu ada G99. Nah, di seri-seri ini tuh ada kekuatannya masing-masing ya, dari yang bisa disebut lemah dan seri yang terkencang pada seri Helio itu tersendiri. Nah, boleh di next. Nah, untuk selanjutnya ini adalah seri dari Dimensity.
Jadi seri ini Dimensity itu dijelaskan bahwa ini untuk yang kelas atas. Jadi terdaftar bahwa dari 2019 hingga 2023 yang saya temukan pada 2019 itu ada Dimensity 1000, 2020 ada dari Dimensity 1100, 1200, 1200 L, 820, 800, 820. Kemudian ada di 2021 ada Dimensity 1000 plus, Dimensity 920, 1000, Dimensity 810, dan di 2022 ada Dimensity 8000, 9000, 8000 plus. Dan yang di tahun 2023 yaitu Dimensity 9200, Dimensity 8100, Dimensity 8000 max. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kita Alfi, kepadanya dipersilakan. Dan terima kasih pada Irsya yang telah memperkenalkan saya. Selanjutnya mengenai target pasar Mediatek Helio. Yang pertama, Mediatek Helio P-Series. Helio P-Series sering ditargetkan pada ponsel pintar kelas menengah, ditunjukkan untuk pengguna yang menginginkan kinerja yang layak tanpa harus membayar harga flagship. Fokus pada efisiensi daya dan kinerja yang baik untuk kebutuhan pengguna sehari-hari. Contoh pengguna smartphone kelas menengah dengan daya tahan baterai yang baik dan kinerja yang memadai. Yang kedua, Mediatek Helio G-Series. Helio G-Series dirancang untuk ponsel gaming kelas menengah yang menawarkan kinerja grafis yang baik untuk mendukung pengalaman bermain game yang lebih baik. Ponsel dengan fokus gaming yang ditargetkan pada pengguna yang aktif bermain game di perangkat seluruh mereka. Contoh pengguna smartphone gaming terjangkau dengan kemampuan grafis yang tinggi. Yang ketiga, Mediatek Helio X-Series. Helio X-Series cenderung ditunjukkan untuk ponsel pintar kelas atas. Mereka menawarkan kinerja tinggi dan fitur canggih. Ponsel flagship atau premium yang menargetkan pengguna yang menginginkan klasifikasi dan kinerja terbaik dalam perangkat seluruh mereka. Contohnya pengguna flagship smartphone dengan kemampuan pengelolaan data dan grafis tinggi. Selanjutnya target pasar Mediatek Dimensity. Yang pertama Mediatek Dimensity 1000. Mediatek Dimensity 1000 ditargetkan untuk ponsel pintar kelas atas dan flagship dengan menekankan kinerja tinggi, konektivitas 5G terdepan, dan fitur multi canggih. Yang kedua Mediatek Dimensity 8000 dan 800 dan 700. Mediatek Dimensity 800 dan 700 dirancang untuk pasar kelas menengah dengan fokus pada konektivitas 5G yang terjangkau dan kinerja yang memadai. Yang ketiga, Mediatek Dimensity 900. Mediatek Dimensity 900 menyasar pasar kelas menengah dengan peningkatan kinerja dan konektivitas 5G yang efisien. Dan yang terakhir, Mediatek Dimensity 1000 Plus. Mediatek Dimensity 1000 Plus ditargetkan pada ponsel flagship dengan penekanan pada kinerja gaming. Memiliki kinerja tinggi, dukungan 5G, dan fitur gaming yang disempurnakan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Afifah, kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Alfi. Selanjutnya kita membahas tentang performa Mediatek Helio dan Dimensity. Boleh di next. Oke, jadi di sini terdapat tabel perbandingan kinerja antara chipset Mediatek Helio dan Mediatek Dimensity berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama ada prosesor fabrikasi. Prosesor fabrikasi pada chipset Mediatek Helio biasanya menggunakan teknologi dengan ukuran transistor sekitar 12 nanometer atau 14 nanometer. Ukuran transistor yang lebih besar dapat memengaruhi baik efisiensi daya maupun kinerja secara keseluruhan. Di sisi lain, chipset Mediatek Dimensity mengadopsi teknologi prosesor fabrikasi 5 nanometer. Dengan ukuran transistor yang lebih kecil ini, Dimensity memiliki keunggulan dengan efisiensi daya yang lebih baik dan kinerja yang optimal. Yang kedua ada dukungan 5G. Perbedaan signifikan antara kedua chipset ini terletak pada kemampuan dukungan terhadap jaringan 5G. Mediatek Helio tidak menyediakan dukungan untuk teknologi 5G. Sementara Mediatek Dimensity dirancang khusus dengan dukungan terintegrasi untuk jaringan 5G. Hal ini memungkinkan pengguna ponsel yang menggunakan chipset Dimensity dapat menikmati kecepatan internet yang sangat tinggi dan koneksi yang stabil di lingkungan dengan jaringan 5G. Yang ketiga ada kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor pada chipset Mediatek Helio memiliki variasi tergantung pada jenis modelnya dan umumnya menunjukkan tingkat kecepatan yang lebih rendah
dibandingkan dengan chipset MediaTek Dimensity. Kecepatan prosesor yang lebih tinggi pada chipset Dimensity memberikan keunggulan dalam menangani tugas-tugas berat seperti bermain game, menjalankan aplikasi yang menuntut, dan melakukan multitasking dengan lancar. Yang keempat, ada penggunaan ponsel. Pada umumnya, chipset MediaTek Helio digunakan pada ponsel kelas entry level dan menengah, menyediakan kinerja yang memadai untuk kegiatan sehari-hari seperti browsing, chatting, dan menonton video. Sebaliknya, chipset MediaTek Dimensity lebih sesuai untuk ponsel kelas flagship dan high-end yang ditunjukkan bagi pengguna dengan kebutuhan kinerja tinggi, seperti bermain game, melakukan editing video, dan menikmati pengalaman multimedia yang lebih intensif. Yang kelima, ada performa. Chipset MediaTek Helio umumnya menunjukkan kinerja yang lebih rendah secara keseluruhan, sementara MediaTek Dimensity memberikan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Faktor ini menjadi krusial dalam menilai kapabilitas chipset untuk menangani tugas-tugas yang membutuhkan daya komputasi tinggi dan respon yang cepat, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih lancar dan responsif. Dan yang terakhir ada efisiensi daya. Selain kinerja, efisiensi daya juga menjadi faktor pertimbangan yang penting. Chipset MediaTek Dimensity yang menggunakan prosesor fabrikasi 5 nanometer memberikan kontribusi besar pada peningkatan efisiensi daya. Penggunaan daya yang lebih efisien membantu memperpanjang masa pakai baterai dan mengurangi panas yang dihasilkan oleh ponsel selama penggunaan, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih nyaman dan tahan lama. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum chipset MediaTek Dimensity memiliki kinerja yang lebih baik daripada chipset MediaTek Helio. Hal ini dikarenakan chipset Dimensity menggunakan teknologi yang lebih baru dan canggih, seperti prosesor fabrikasi 5 nanometer, dukungan 5G, dan kecepatan prosesor yang lebih tinggi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Stephanie. Padaya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur MediaTek Helio dan Dimensity series. Next. Oke, yang pertama itu adalah fitur MediaTek Helio series. Nah, yang pertama itu Helio series ini menawarkan berbagai tingkatan performa yang tadi udah dijelasin. Jadi di Helio series ini mereka memiliki performa mulai dari model entry level hingga high end. Terus prosesor yang digunakan itu mereka menggunakan prosesor inti tunggal hingga banyak inti, sehingga tersedia tergantung pada modelnya. Terus yang kedua itu dilengkapi dengan unit pemrosesan grafis atau GPU yang dapat memberikan kinerja grafis yang baik. Yang ketiga itu Helio series ini menggunakan berbagai teknologi pembuatan seperti 12 nm, 10 nm ataupun 7 nm yang mempengaruhi efisiensi daya dan performa. Terus yang berikutnya itu Helio series ini mendukung berbagai standar konektivitas termasuk 4G LTE dan Wi-Fi. Nah, terus yang terakhir itu ada di Helio series ini memiliki kemampuan kamera yang dimana di sini tuh ia memiliki dukungan untuk kamera ganda atau lebih dengan berbagai fitur pemrosesan gambar. Next. Nah, yang berikutnya itu membahas tentang fitur MediaTek Dimensity series. Nah, untuk Dimensity series ini, yang pertama itu memiliki fitur utama yaitu dukungan untuk konektivitas for 5G, baik standalone maupun non-standalone. Nah, yang kedua itu prosesornya mulai dari entry level hingga high end. Terus yang ketiga itu GPU yang kuat untuk memberikan pengalaman grafis yang baik. Jadi di Dimensity series ini mendukung aplikasi gaming dan aplikasi yang berat grafisnya. Nah, terus yang berikutnya itu di Dimensity series ini memiliki fitur kecerdasan buatan atau biasa disebut AI yang kuat untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi di berbagai aplikasi. Terus yang terakhir itu di Dimensity series ini
menggunakan teknologi pembuatan yang canggih seperti 7nm atau bahkan lebih kecil untuk efisiensi daya dan performa yang lebih baik. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rashid. Dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Stefani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan MediaTek Helio dan Dimensity. Oke, kelebihan pada MediaTek Helio yang pertama itu, MediaTek Helio menawarkan performa yang cukup baik untuk menjalankan berbagai aplikasi dan game. Seri ini menggunakan prosesor octa-core dengan kecepatan clock hingga 2.0 GHz. Performa ini cukup untuk menjalankan aplikasi-aplikasi besar seperti media sosial, chatting, dan browsing. Seri ini juga cukup untuk menjalankan game-game ringan dan menengah. Yang kedua itu efisiensi daya yang baik. MediaTek Helio menggunakan prosesor dengan fabrikasi 12 nm atau nanometer atau 16 nm. Fabrikasi yang kecil ini membuat prosesor menjadi lebih efisien dalam penggunaan daya. Hal ini membuat baterai smartphone lebih awet. Yang ketiga itu harga yang lebih terjangkau. MediaTek Helio merupakan prosesor yang lebih terjangkau dibandingkan dengan prosesor dari merek lain. Hal ini membuat smartphone dengan prosesor MediaTek Helio lebih terjangkau bagi konsumen. Nah, tadi kan kelebihan, sekarang kekurangannya pada MediaTek Helio. Kekurangan yang pertama itu tidak memiliki dukungan jaringan 5G. Saat ini jaringan 5G mulai menjadi standar di berbagai negara. Smartphone dengan dukungan jaringan 5G menawarkan kecepatan internet yang lebih cepat dan stabil. Smartphone dengan prosesor MediaTek Helio masih menggunakan jaringan 4G sehingga kecepatan internet lebih lambat dibandingkan dengan smartphone dengan prosesor 5G. Yang kedua itu terkadang mengalami overheating. Seri MediaTek Helio umumnya memiliki performa yang cukup tinggi, namun performa yang tinggi ini terkadang menyebabkan overheating. Overheating dapat menyebabkan smartphone menjadi panas dan performanya menurun. Kekurangan yang ketiga itu ada GPS kurang akurat. Jadi GPS merupakan fitur yang penting untuk navigasi, namun beberapa smartphone dengan prosesor MediaTek Helio memiliki GPS yang kurang akurat. Hal ini dapat menyebabkan smartphone Anda kesulitan untuk menemukan lokasi yang tepat. Oke, next. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan MediaTek Dimensity. Kelebihan yang pertama itu performa yang tinggi. MediaTek Dimensity menggunakan prosesor octa-core dengan kecepatan clock hingga 3.0 GHz. Performa ini cukup untuk menjalankan aplikasi-aplikasi berat seperti game berat dan aplikasi editing video. Yang kedua itu dukungan jaringan 5G. Semua seri MediaTek Dimensity mendukung jaringan 5G. Hal ini membuat smartphone dengan prosesor MediaTek Dimensity dapat menikmati kecepatan internet 5G yang lebih cepat dan lebih stabil. Yang ketiga itu efisiensi daya yang baik. MediaTek Dimensity menggunakan prosesor dengan fabrikasi 6 nanometer atau 7 nanometer. Fabrikasi yang kecil ini membuat prosesor menjadi lebih efisien penggunaan daya. Hal ini membuat baterai smartphone Anda lebih awet. Oke, next. Selanjutnya yaitu adalah kekurangannya. Kekurangan pada MediaTek Dimensity yang pertama itu harga yang lebih mahal dibandingkan dengan prosesor MediaTek Helio. MediaTek Dimensity merupakan prosesor yang lebih mahal dibandingkan dengan prosesor MediaTek Helio. Hal ini disebabkan oleh performa yang lebih tinggi dan fitur-fitur yang lebih canggih. Yang kedua itu ketersediaan yang terbatas. Prosesor MediaTek Dimensity tidak tersedia di semua smartphone. Hal ini dikarenakan prosesor ini masih relatif baru dan belum diadopsi oleh banyak produsen smartphone. Kekurangan yang ketiga itu kinerja AI yang masih di bawah Qualcomm. Meskipun MediaTek Dimensity memiliki fitur AI Processing Unit atau APU, kinerja AI masih di bawah Qualcomm Snapdragon. Hal ini mungkin menjadi masalah bagi pengguna yang sering menggunakan aplikasi AI seperti pengenalan wajah dan terjemahan bahasa. Oke, jadi pada MediaTek Helio dan Dimensity merupakan seri prosesor yang menawarkan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. MediaTek Helio lebih cocok untuk smartphone kelas menengah dan kelas bawah, sedangkan MediaTek Dimensity lebih cocok untuk smartphone kelas menengah dan kelas atas. Mungkin segitu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah tadi memaparkan sebagian besar banyaknya untuk tentang MediaTek Helio dan Dimensity. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Bila ada kekurangannya, mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi di kolom komentar. Dari kami, kelompok 2, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.